Sekarang kita masuk ke susunan pegas paralel. Nah, paralel itu kayak gini. Jadi, ibaratkan kita pakai dua buah pegas. Dia disusun seperti ini ya. Ini namanya rangkaian paralel. Pegas yang pertama dia besar konstantanya adalah K1, kemudian pegas yang kedua besar konstantanya adalah K2. Dia dihubungkan dengan sebuah beban. Ini besarnya konstanta K1 dan K2 bisa digantikan dengan konstanta penggantinya. Kita sebut dengan Kp. Ya, ini dia diberikan beban yang sama. Teorinya adalah yang pertama, gaya tarik pada pegas pengganti F itu sama dengan total gaya tarik pada tiap pegas F1 dan F2. Sama ya, ini pegas 1, kalau terhubung dengan beban ini, dia mengalami besarnya F1, bebannya. Ini juga menjadi F2. Nah, ini itu nilainya nanti sama, pegasnya ini tertarik dengan gaya F. Jadi F-nya itu totalnya. Jadi F sama dengan F1 ditambah F2. Kemudian yang kedua, pertambahan panjang tiap pegas itu sama besar dan pertambahan panjang ini sama dengan pertambahan panjang pegas pengganti. Ya, otomatis karena ini susunannya paralel, ketika dihubungkan dengan beban, dia pertambahan panjangnya pasti sama ya. Nah, untuk pegas penggantinya juga sama nanti pertambahan panjangnya. Jadi kita punya delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X. Kemudian ini untuk perumusannya, ketika kita menggunakan hukum Hooke ya, kita pakainya hukum Hooke untuk pegas. Ini untuk pegas penggantinya, ini untuk pegas yang pertama, ini untuk pegas yang kedua. Nah, kita masukkan nilai F, F1, dan F2 di persamaan yang tadi kita punyai. Jadi kan kita punya F sama dengan F1 plus F2 ya. Kemudian kita masukkan. Nah, delta X1, dan delta X2 kan tadi sama. Tadi kan ada persamaan ini ya, di awal tadi ya, delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X. Nah, karena sama, ini boleh dicoret. Nah, dicoret dapatnya kan habis nih, tinggal 1. Jadi kita tinggal punya Kp sama dengan K1 plus K2. Ini untuk susunan dua pegas ya, dua pegas yang paralel. Nah, tetapan pegas pengganti paralel sama dengan total dari tiap-tiap tetapan pegas. Berarti kalau secara umum kita menuliskannya Kp sama dengan sigma Ki dengan I dari 1 sampai dengan N. Kalau dijabarkan berarti K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah seterusnya. Ini mengikuti jumlah pegasnya nanti. Oke, latihan soal. Ada 3 pegas identik, masing-masing mempunyai konstanta elastisitas 200 Newton per meter. Oke, kita tuliskan dulu ya yang diketahui. Saya tulis di sini saja. Diketahui. Konstanta elastisitas berarti K ya. Ini karena pegasnya identik, berarti K1 itu sama dengan K2 sama dengan K3. Nilainya adalah 200 Newton per meter. Nah, ini namanya susunan campuran, gabungan antara susunan paralel dengan seri. Pada ujung bawah susunan pegas digantungi beban seberat B, sehingga susunan pegas bertambah panjang 1 cm. Berarti kita punya delta X-nya itu 1 cm. Nah, senti ini satuannya tidak baku. Kita ubah dulu menjadi meter. Berarti berapa? 0,01 meter. Ditanya besarnya W, besarnya gaya berat itu berapa? Nah, ini ya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Kalau mau menyelesaikan rangkaian campuran seperti ini, susunan campuran seperti ini, kita bedah satu-satu dulu.
Yang paling awal ya, yang paling atas ini ya, kita menguraikan dari yang paling atas. Paling atas ini adalah rangkaian paralel. Oke, ini kita lingkari dulu. Nah, kita selesaikan untuk rangkaian paralelnya dulu ya. Oke, coba ini saya ganti warna dulu. Kita mau selesaikan untuk rangkaian paralel. Kalau tadi anak-anak ingat ya, KP, jadi dua pegas ini yang paralel, konstantanya bisa diganti dengan KP. KP itu nilainya adalah K1 ditambah K2. K1-nya adalah 200 ya. 200 ditambah 200. Berarti KP-nya adalah 400 Newton per meter. Nah, jadi dua pegas ini bisa kita ganti dengan sebuah pegas yang konstantanya bernilai 400 Newton per meter. Nah, kita ganti. Jadi dua pegas yang tadi ya, yang di belakang ini kita ganti dengan sebuah pegas. Nilainya itu KP. Nah, tapi tadi kita sudah hitung ya, KP-nya nilainya adalah 400 Newton per meter. K3 tadi nilainya 200 Newton per meter. Nah, kalau sudah seperti ini kan terlihat nih. Ini menjadi rangkaian seri. Nah, kita cari dulu. Konstanta totalnya berarti berapa? Atau konstanta serinya ya. Konstanta serinya, kalau mau mencari, berarti kan formulanya adalah 1/Ks sama dengan 1/Kp. Karena kita pakainya Kp ya di sini. 1/Kp ditambah dengan 1/K3. Oke, 1/Ks sama dengan 1/Kp, Kp-nya adalah 400, ditambah dengan 1/200. 1/Ks sama dengan 1/400, ini kita samakan penyebut ya, dikali 2, ini 400 juga, 1/Ks sama dengan 3/400, maka Ks-nya itu sama dengan 400/3 Newton per meter. Nah, ini sudah menjadi konstanta pengganti untuk seluruh rangkaian pegasnya. Oke, karena itu sudah menjadi konstanta pengganti untuk seluruh rangkaian pegas. Upsi. Nah, ini saya tulis sebagai K biasa ya, berarti K-nya adalah 400/3 Newton per meter. Oke, kemudian pertambahan panjangnya tadi berapa? Pertambahan panjangnya tadi 1 cm. Saya tuliskan di sebelah sini saja. Set. Nah, dari hukum Hooke ya, F sama dengan K dikali delta X. Oke, F-nya itu sama dengan gaya berat. Ya. W itu kan sama dengan gaya berat ya. Nah, ini boleh kita tulis seperti ini. K-nya kita pakai konstanta pegas pengganti untuk keseluruhan rangkaian ya. Kita dapatkan tadi 400/3. Dikali pertambahan panjangnya tadi 1 cm, dibuat ke meter, itu adalah 0,01. Berarti W-nya adalah 4/3 Newton. Nah, ini kalau di kalkulator dapatnya 1, sekian nih. 1,33 ya, 1,33 Newton. Nah, sudah selesai. Kemudian, sebab yang terakhir, kita mau bahas singkat ya tentang pemanfaatan pegas dalam kehidupan. Contohnya pada neraca pegas. Nah, kalau kalian masih ingat, neraca itu alat ukur untuk apa sih? Neraca itu alat ukur untuk mengukur berat atau mengukur gaya. Ya, gaya berat kayak neraca timbangan gitu. Nah, ini juga dinamakan sebagai dinamometer. Neraca pegas itu dinamakan sebagai dinamometer, digunakan untuk mengukur gaya.
Contoh penggunaannya untuk menimbang berat benda yang berukuran cukup kecil. Nah, neraca pegas ini sebelumnya sudah dikalibrasi oleh pabrik ya. Jadi produknya itu sudah otomatis dikalibrasi dari pabrikannya. Sehingga pertambahan panjang pegasnya itu sudah dikonversi ke skala Newton. Ya, jadi kalau kalian lihat ini sudah ada konversinya ke skala Newton. Kemudian sistem suspensi kendaraan bermotor. Ini kalau anak-anak di rumah ada sepeda motor pasti pernah melihat bagian yang ini ya, bentuknya spiral seperti ini. Nah, pegas digunakan pada sistem suspensi kendaraan untuk meredam kejutan. Maksudnya gimana sih, Miss? Maksudnya gini, kalau kita bayangkan kalian sedang naik motor gitu ya, diboncengin temen atau diboncengin orang tua gitu, kalau melalui polisi tidur. Nah, kalau tidak ada suspensi yang seperti ini, nanti itu akan apa ya ibaratnya, kayak jeglek gitu. Jadi kayak pantatnya bikin sakit, boyoke bikin sakit kayak gitu. Ya, jadi kalau kendaraan bermotor tidak memiliki sistem suspensi, maka penggunanya atau pengendaranya itu akan cepat merasa lelah dan merasa tidak nyaman ketika berkendara. Kemudian sistem kerjanya ini bagaimana sih, Miss? Jadi sistem kerjanya ini saat kendaraan melewati jalanan berlubang, berat pengendara itu menekan pegas sehingga termampatkan. Termampatkan itu berarti rapat seperti ini ketika melewati jalan berlubang. Kemudian pegas akan kembali ke panjang semulanya, begitu motornya itu kembali ke jalan yang rata. Jadi ini itu gunanya, singkatnya ya, kegunaannya adalah untuk menyelamatkan boyok kalian saat naik motor. Nah, ibaratnya gitu. Nah, ini kasur pegas. Ini pasti kebanyakan dari kalian sudah punya ya kasur pegas. Kalau orang zaman dulu pakainya bukan kasur pegas, tapi kasur kapuk. Nah, itu atos sekali ya, keras sekali. Tujuan dibuatnya kasur pegas ini adalah supaya kasurnya itu dapat membentuk permukaan yang sesuai dengan tubuh, sehingga tubuh akan terasa nyaman saat berada di atas kasur pegas. Nah, ketika tubuh berbaring di atas kasur pegas, berat dari tubuh akan menekan pegas-pegas kasur sehingga termampatkan sesuai dengan bentuk tubuh. Oke, sekian untuk materi elastisitas dan hukum Hooke. Selamat belajar, terima kasih.